pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-79. Dan di hari yang ke-79 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-6. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-6. Pada kitab 1 Samuel pasal yang keempat dengan judul perikop Tabut Tuhan dirampas. Pada perikop ini diceritakan orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah di Ebenezer, sedangkan Filistin itu berkemah di Afek. Kemudian terjadilah pertempuran dan orang Israel kalah. Ada sekitar 4.000 yang tewas dari antara orang Israel. Kemudian orang Israel pergi ke Shilo dan mengangkat tabut Tuhan dari sana. Beserta tabut Tuhan ini ikut juga anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Sesampainya tabut Tuhan ini di perkemahan orang Israel, maka orang Israel bersorak dengan riuh. Kemudian sorakan ini didengar oleh orang-orang Filistin dari perkemahan mereka. Kemudian mereka bertanya, ada apa gerangan? Sehingga orang-orang Israel itu bersorak-sorai di perkemahan mereka. Dan kemudian didapati bahwa ternyata tabut Tuhan telah sampai. Dan hal ini membuat orang-orang Filistin menjadi ketakutan. Karena mereka telah mendengar bagaimana Tuhan membela orang Israel melawan orang Mesir dan melawan musuh-musuh orang Israel selama ini. Oleh karena itu, orang-orang Filistin ini saling menguatkan di antara mereka dengan mengatakan, jadilah kuat, jadilah seorang laki-laki dan berperang melawan orang Israel. Dan supaya orang Israel ini jangan menjadikan orang Filistin menjadi budak, dan tetap menjadikan orang Israel ini menjadi budak bagi mereka. Dan pertempuran pun dilanjutkan. Pertempuran terjadi dan kali ini lagi-lagi orang Israel kalah. Bahkan orang Israel kalah besar. Jumlah yang tewas dari antara orang Israel itu ada 30.000 orang banyaknya. Dan beserta dengan kekalahan ini juga, orang-orang Filistin merampas tabut Tuhan. Dan pada pertempuran ini juga, kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, ikut tewas pada saat itu juga. Kemudian salah satu daripada orang Israel, yaitu orang Benyamin, pergi ke Shilo dengan pakaian tercompang-camping. Di Shilo dia menceritakan bagaimana keadaan peperangan. Imam Eli bertanya bagaimana peperangan yang ada di sana. Orang Benyamin ini menceritakan bahwa orang Israel telah kalah. Dan tidak itu saja, orang-orang Filistin telah merampas tabut Tuhan. Demi didengar oleh Imam Eli bahwa tabut Tuhan telah dirampas, maka jatuhlah dia terbaring dari tempat duduknya. Dan pada saat dia jatuh, maka batang lehernya patah, kemudian dia mati. Imam Eli mati dalam keadaan tua dan matanya telah bular. Lamanya Imam Eli menjadi hakim atas orang Israel itu sebanyak 40 tahun. Kematian Imam Eli dan kabar bahwa Pinehas mati beserta dengan tabut Tuhan dirampas membuat istri Pinehas berduka. Dan pada saat itu juga istri Pinehas yang sudah hamil tua melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ikabod. Ikabod ini artinya telah lenyap kemuliaan Tuhan sebab tabut Tuhan telah dirampas dari orang Israel. Kemudian kita lanjutkan di pasal 5 dengan judul perikop Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Di sini diceritakan sesudah orang Filistin merampas tabut Tuhan, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Di Asdod, orang Filistin ini meletakkan tabut Tuhan ini di kuil dewa mereka, yaitu dewa Dagon. Pagi-pagi, mereka mendapati ternyata dewa Dagon ini telah jatuh dengan mukanya sampai ke tanah dan menghadap ke tabut Tuhan. Lalu mereka mengambilnya, mendirikannya kembali dan membenarkan posisinya. Besok paginya, ketika mereka bangun pagi-pagi, mereka lagi-lagi mendapati bahwa dewa Dagon ini terjatuh dengan mukanya ke tanah. Dan kali ini tidak hanya jatuh, kepala daripada dewa Dagon ini dan kedua tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Dan tidak di situ saja, Tuhan juga mengajar orang-orang yang ada di Asdod dengan borok-borok yang mereka alami. Oleh karena itu, raja-raja orang Filistin berkumpul dan mengambil keputusan untuk memindahkan tabut Tuhan ini ke Gad. Sesampainya di kota Gad, Tuhan juga menghajar orang-orang yang ada di kota Gad dengan borok-borok, dan borok-borok ini menghajar baik orang dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu, lagi-lagi para pemimpin atau raja-raja di Filistin ini berkumpul, kemudian mengambil keputusan untuk memindahkan tabut Tuhan itu ke Ekron.
Mendengar hal ini, orang-orang Ekron menjadi gempar dan ketakutan, dan mereka marah karena menganggap apabila nanti tabut Tuhan ini ditempatkan di tempat mereka, maka mereka kena hajar. Oleh karena itu, kembali mereka berkumpul untuk mencari solusi bagaimana seharusnya mereka memperlakukan tabut Tuhan ini. Karena ada kengerian yang sangat luar biasa di antara orang Filistin, karena Tuhan telah membunuh mereka, dan setiap orang yang tidak dibunuh dihajar dengan borok-borok. Kemudian kita lanjutkan di pasal 6 dengan judul perikop tabut Tuhan dikembalikan kepada orang Israel. Jadi setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan ini ada di antara orang Filistin, maka raja-raja di antara orang Filistin ini berkumpul dan memanggil para imam-imam mereka dan para ahli tenun. Mereka bertanya bagaimana mereka harus memperlakukan tabut Tuhan ini, dan kalaupun harus dikembalikan, bagaimana cara mengembalikannya. Maka kata mereka kepada raja-raja orang Filistin, apabila kamu ingin mengembalikan tabut Tuhan itu, maka kamu jangan mengembalikannya dengan tangan hampa, melainkan kamu harus membayar dengan tebusan salah. Tebusan salahnya berupa 5 borok emas dan juga 5 tikus emas sesuai dengan jumlah kota orang Filistin. Dan para imam mereka ini dan juga para tukang tenung ini memesankan kepada raja orang Filistin supaya jangan menunda-nunda, jangan sampai mereka mengalami apa yang dialami oleh raja Mesir. Bagaimana Tuhan mempermain-mainkan atau menghajar orang Mesir sampai orang Mesir akhirnya melepaskan orang Israel keluar dari negeri mereka. Kemudian atas saran para imam atau para ahli tenung orang Filistin, kemudian para raja-raja ini mempersiapkan satu buah kereta baru dan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk, kemudian mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu ke atas kereta tersebut, disertai dengan satu buah kotak persembahan, di mana pada kotak persembahan ini terdapat 5 borok emas dan juga 5 tikus emas. Dan para ahli tenung dan para imam ini mengatakan, mari kita lihat apabila nanti kereta ini perjalannya pergi ke arah Bet-Shemesh, maka kita tahu bahwa Allah Israel lah yang menghajar kita. Tetapi apabila kereta ini nanti tidak menuju ke Bet-Shemesh atau ke tanahnya orang Israel, kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di antara kita itu hanyalah kebetulan saja. Kemudian dilakukanlah persis seperti apa yang dinasihatkan oleh para ahli tenung dan para imam ini. Mereka mengangkut tabut Tuhan ke atas keretanya dan juga disertai dengan satu buah kotak di mana diisi dengan 5 borok emas dan tikus emas. Dan begitu dilepaskan, betul saja bahwa kereta ini berjalan menuju Bet-Shemesh. Kemudian lembu-lembu ini membawa kereta ini sampai ke Bet-Shemesh di ladangnya Yosua orang Bet-Shemesh. Dan melihat hal itu, orang-orang di Bet-Shemesh itu bersuka cita dan bergembira karena tabut Tuhan telah kembali ke tanah mereka. Kemudian orang-orang Bet-Shemesh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan cara menyembelih kedua ekor yang membawa tabut Tuhan ini, dan kayu bakarnya itu diambil daripada kereta baru yang dipakai untuk membawa tabut Tuhan ini. Melihat hal tersebut, maka raja-raja orang Filistin mengerti bahwa itu memang Allah Israel yang menghukum mereka, dan pada hari itu juga pulanglah mereka ke Ekron. Tetapi di Bet-Shemesh sendiri, Tuhan menghukum dengan menghajar 70 orang Bet-Shemesh yang mati di sana, karena orang-orang Bet-Shemesh ini mencoba untuk membuka tabut Tuhan dan melihat ke dalamnya. Melihat bahwa ada 70 orang yang mati di antara mereka, maka orang-orang Bet-Shemesh berkabung. Kemudian mereka mengirimkan pesan kepada orang-orang di Kiryat Yearim supaya menjemput tabut Tuhan. Kemudian orang-orang Kiryat Yearim ini menjemput tabut Tuhan dan membawanya ke rumah Abinadab yang ada di gunung. Dan tinggallah tabut Tuhan di rumah Abinadab ini. Dan Abinadab menguduskan anaknya bernama Eleazar untuk menjaga tabut Tuhan di tempatnya. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal yang keempat sampai dengan pasal yang keenam. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini pada video berikutnya.